Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza S, NPM S0120202038. Saya di sini ingin menjelaskan tentang penataan daerah. Baik, yang pertama itu penataan daerah. Penataan daerah adalah untuk mewujudkan kemandirian masyarakat dan kesejahteraan masyarakat yang dapat tercermin dari peningkatan sarana dan prasarana masyarakat, pelayanan publik atau pelayanan terpadu satu atap, dan sebagainya. Namun, sebagian besar daerah tidak sebagaimana yang diharapkan. Pasca pemekaran dan penggabungan daerah, banyak yang tidak mampu mewujudkan cita-cita kemandirian daerah dan kesejahteraan masyarakat. Saat ini penataan daerah di Indonesia semakin menjadi masalah besar saat ini karena semakin bertambahnya daerah otonom baru. Sejak terbitnya Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah tahun 1999, jumlah daerah otonom di Indonesia sampai tahun 2010 telah bertambah sejumlah 205 daerah yang terdiri dari 7 provinsi, 164 kabupaten, dan 34 kota. Dan jumlah tersebut akan terus bertambah. Untuk itu diperlukan suatu perencanaan penataan daerah agar tuntutan aspirasi masyarakat dan kelayakan suatu daerah untuk menjadi dimekarkan dapat dijembatani. Desain besar penataan daerah atau Desartada yang telah disetujui oleh pemerintah dan DPR RI ini pada intinya mencakup 4 elemen dasar, yakni yang pertama pembentukan daerah persiapan sebagai tahap awal sebelum ditetapkan sebagai daerah otonom, yang kedua penggabungan dan penyelesaian daerah otonom, yang ketiga penataan daerah yang dimiliki karakteristik khusus, dan yang keempat penetapan estimasi jumlah maksimal daerah otonom yang termasuk provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia pada tahun 2010 sampai 2025. Mengingat arti strategisnya, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan Indonesia mendukung program dan proses pembentukan Desartada sebagai suatu kebijakan nasional yang nantinya dapat dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Kemitraan merekomendasikan sejumlah hal berikut, seperti perubahan paradigma pemekaran wilayah, pemantapan kapasitas pelayanan publik, revisi sejumlah peraturan dan undang-undang, dan pengendalian pertambahan daerah otonom baru. Kajian Desartada yang ada saat ini hanyalah untuk mencari jumlah ideal provinsi, sedangkan untuk jumlah ideal kabupaten atau kota di masing-masing provinsi di Indonesia perlu kajian lebih lanjut. Pertambahan daerah otonom baru telah menimbulkan banyak masalah, seperti membengkaknya pembiayaan pemerintahan, kesenjangan pembangunan antar daerah, hingga rapuhnya penjagaan wilayah dari ancaman dan gangguan dari luar. Beberapa daerah otonom baru bahkan secara finansial telah diterpa kebangkrutan. Oleh karenanya, Desartada secara umum bertujuan untuk mengakselerasi pengembangan potensi nasional yang diarahkan bagi penguatan integrasi nasional, akselerasi pengembangan ekonomi, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat seluruh daerah di Indonesia. Berbagai pendekatan digunakan untuk menyusun Desartada, mulai dari pendekatan administrasi publik, administrasi pemerintahan, manajemen keuangan, hingga pertahanan keamanan. Kajian ini dilakukan berdasarkan 3 prinsip pokok berikut, yaitu yang pertama menjaga integrasi NKRI sebagai amanat konstitusi, yang kedua mengakselerasi peningkatan kualitas pelayanan publik, dan yang terakhir mengukuhkan kapasitas Indonesia dalam konteks persaingan global. Baik, yang berikutnya itu ada pembentukan daerah. Pembentukan daerah dapat berupa pemekaran dari suatu daerah menjadi 2 daerah atau lebih, atau penggabungan bagian daerah yang bersandingan, atau penggabungan beberapa daerah. Proses pembentukan daerah didasari pada 3 persyaratan, yakni administratif, teknis, dan fisik kewilayahan. Pembentukan daerah otonom merupakan bagian dari pelaksanaan prinsip desentralisasi dalam suatu pemerintahan negara. Desentralisasi menjanjikan banyak hal bagi kemanfaatan dan kesejahteraan kehidupan masyarakat di tingkat lokal. Melalui prinsip ini diharapkan akan berkembang suatu cara pengelolaan, kewenangan, dan sumber daya. Dalam telaah konseptual, desentralisasi dipahami secara berganda, yakni meningkatkan efisiensi dan efektivitas administrasi pemerintahan nasional dan mengaktualisasi representasi lokal. Satu hal yang nyata dari kedua aspek desentralisasi itu adalah keinginan untuk mendekatkan pemerintahan kepada masyarakat. Dengan kedekatan jarak, diharapkan pemerintah
daerah dapat lebih berarti bagi masyarakat. Pemerintah daerah akan semakin mempunyai tingkat akuntabilitas yang tinggi di samping tingkat daya tanggap yang tinggi dalam menyikapi perkembangan di masyarakat. Desentralisasi akan memungkinkan terselenggaranya pemerintahan yang demokratis dan partisipatif. Indonesia meluncurkan kebijakan desentralisasi yang sangat progresif pada tahun 1999 dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Undang-undang ini telah membawa dampak secara sistemik pada tata, proses, dan manajemen pemerintahan. Otonomi secara luas diberikan ke kabupaten dan kota, sementara pemerintah pusat hanya memiliki kewenangan eksklusif dalam bidang moneter, fiskal, luar negeri, dan pertahanan. Berdasarkan pengalaman empirik di Indonesia, maka model desentralisasi berkeseimbangan yang paling cocok untuk dikembangkan sampai tahun 2025. Model desentralisasi berkeseimbangan menganut pola dilakukannya pembagian urusan pemerintahan secara proporsional antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota. Kebijakan lebih banyak dilakukan oleh pemerintah pusat dan teknis operasional lebih banyak dilakukan oleh pemerintah daerah. Sementara itu, nilai dasar dalam pembentukan suatu daerah otonom dapat terdiri atas efisiensi dan efektivitas administrasi, demokrasi pemerintahan, dan ketahanan nasional. Efisiensi administrasi dapat mencakup daya saing daerah, skala ekonomi dan jumlah beban provinsi. Efektivitas administrasi dapat mencakup span of control, aksesibilitas, dan potensi wilayah. Demokrasi pemerintahan mencakup aspirasi masyarakat, kontrol masyarakat, dan keterwakilan. Ketahanan nasional mencakup geopolitik dan geostrategis. Baik, selanjutnya itu ada penggabungan daerah. Penggabungan daerah adalah penyatuan daerah yang dihapus ke dalam daerah lain yang bersanding adalah pembentukan dan penggabungan wilayah administratif baru di tingkat provinsi maupun kota dan kabupaten dari induknya. Landasan hukum terbaru untuk pemekaran dan penggabungan daerah di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pembentukan daerah otonom merupakan salah satu kegiatan penataan daerah. Penataan daerah adalah tindakan untuk membina, membentuk, menghapus, dan menggabungkan daerah otonom yang menjadi bagian integral dari kebijakan desentralisasi pemerintahan kepada daerah otonom. Penataan daerah meliputi yang pertama, pemekaran dan pembentukan daerah, penghapusan dan penggabungan daerah. Yang ketiga, penyelesaian batas daerah, dan yang terakhir ada pengalihan status daerah atau aspek administrasi atau politis, serta pemindahan ibu kota dalam rangka menciptakan otonomi daerah yang ideal. Faktor yang dominan di dalam aspek geografi dalam pembagian wilayah adalah parameter berikut: hidrologi, perairan, kepulauan, geoekonomi, topografi, ekologi, dan geohazard. 1. Geososbud dan geopolitik. Parameter tersebut merupakan aspek geografi yang telah dipertimbangkan dalam rangka melakukan pengkajian berbasis data geospasial untuk memperoleh jumlah ideal pemekaran daerah otonom baru pada tingkat provinsi. Karena jumlah ideal daerah otonom tingkat provinsi bersifat praktis berdasarkan data geospasial yang tersedia dan pendekatan tertentu, maka hasil kajian ini perlu diintegrasikan dengan hasil kajian lainnya dari aspek politik pemerintahan, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Tambahan jumlah sebanyak 15 provinsi tidak berarti harus menjadi target tahun 2025. Baik, selanjutnya itu ada penyesuaian daerah. Penyesuaian daerah berupa yang pertama, perubahan batas wilayah daerah, yang kedua, perubahan nama daerah, yang ketiga, pemberian nama dan perubahan nama bagian rupa bumi, yang keempat, pemindahan ibu kota, atau yang kelima, perubahan nama ibu kota. Dalam hal itu, perlu adanya anggaran atau dana. Dana penyesuaian adalah dana yang dialokasikan untuk membantu daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan tertentu pemerintah dan DPR sesuai peraturan perundangan. Dana penyesuaian daerah adalah dana yang pertama yang diperuntukkan daerah tingkat desa yang masih miskin. Yang kedua, dialokasikan untuk membantu daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan tertentu. Yang ketiga, bersumber dari APBN yang digulirkan sesuai keputusan gubernur kepala daerah. Yang keempat, bertumbuh dari APBN dalam rangka membangun lingkungan hidup. Dan yang terakhir, bersumber dari APBN yang dibagikan ke daerah dalam rangka penanggulangan bencana alam. Lalu selanjutnya ada kepentingan strategis nasional.
Prinsip kepentingan strategis nasional adalah penyelenggara suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan pertimbangan dalam rangka menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa, menjaga kedaulatan negara, implementasi hubungan luar negeri, pencapaian program strategis nasional, dan pertimbangan lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir itu desain besar penataan daerah. Rumusan desain besar penataan daerah atau Desartada mencakup 4 elemen pokok, yaitu yang pertama, pembentukan daerah persiapan sebagai prosedur baru dalam pembentukan daerah otonom. Ini merupakan upaya untuk menata daerah secara lebih sistematis melalui penerapan model pembentukan daerah otonom secara bertahap yang mencakup pengembangan parameter pembentukan daerah persiapan, tahapan, dasar hukum, pendampingan, dan pengajuan perubahan status menjadi daerah otonom yang definitif. Tujuan pembentukan daerah otonom melalui transisi daerah persiapan ini adalah pertama, untuk memastikan kesiapan calon DOB dalam menyelenggarakan fungsi-fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan lebih baik, terutama dalam regulasi dan pelayanan publik. Kedua, untuk meningkatkan kapasitas kemampuan penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui proses pembelajaran dalam periode transisi sebelum ditetapkan secara definitif. Yang kedua ada penghapusan, penggabungan, dan penyesuaian daerah dalam otonom yang mencakup pola insentif dan fasilitas khusus penggabungan daerah otonom, penegasan batas wilayah, penetapan ibu kota daerah, dan penguatan kecamatan sebagai pusat pelayanan, penghapusan dan penggabungan daerah otonom dalam rangka mendudukkan kembali daerah otonom agar berkembang secara sehat. Yang ketiga, pengaturan daerah otonom yang memiliki karakteristik khusus tertentu yang mencakup penegasan atas kekhususan beberapa daerah otonom yang sudah ada. Pengembangan daerah atau kawasan yang memiliki karakteristik khusus dilakukan guna menjamin terjaganya kepentingan strategis nasional yang mencakup integrasi nasional, pembangunan ekonomi, pengelolaan lingkungan, dan pelayanan publik. Dan yang terakhir itu penetapan estimasi jumlah maksimal daerah otonom yang akan dijadikan rujukan bagi proses kebijakan pembentukan daerah otonom baru yang mencakup estimasi jumlah maksimal daerah otonom provinsi, kabupaten, dan kota hingga tahun 2025 menyesuaikan dengan periode pembangunan jangka panjang atau PJP. Untuk mengoreksi berbagai kelemahan tersebut, sangat diperlukan sebuah desain penataan daerah yang jauh lebih komprehensif, holistik, dan berwawasan global. Sebuah desain yang mempertimbangkan seluruh sektor dalam pembangunan, kepentingan nasional ditempatkan sebagai prioritas utama, serta sebagai peluang dan tantangan dalam era globalisasi dan liberalisasi, ekonomi dapat dioptimalkan untuk menciptakan kemakmuran dan meningkatkan harkat dan martabat bangsa di dunia internasional. Baik, itulah penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.